Jenggo ini cocok Boleh jujur. ya? Oh, sorry saya potong. Boleh, ya. boleh. Ini buat intimate sama pasangan enak banget. Wis. Ini enak banget. Salaman dulu. Welcome back with me Adrian Wangi Brosis, manapun lu semuanya berada, bersama dengan gua lagi di sini. Kita hari ini di segmen Deep Talk with Perfume. Hari ini gua nggak sendiri, seperti yang lu lihat di layar. Gua hari ini pengen ngomongin Jenggo. Hari ini bersama dengan Kule. Om Kule. Apa kabar Om Kule? Halo. Baik. Dan baru kali ini langsung ngobrol ya. Ya. Selama ini ketemu itu Om Kule ini cuman kayak nganterin aja kalau lagi ada gathering parfum gitu kan. Karena mantan pacarnya itu adalah salah satu influencer ya dari kota Bandung ya, Teh Ana. Jadi Om Kule ini gue nggak bilang suaminya Teh Ana. Om Kule apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selama ini kalau ketemu cuman lewat-lewat aja, cuman ngobrol sekilas, sepintas. Sebenarnya gue penasaran karena Ana bilang nggak tahu Kule suka sama Jenggo. Nah itu yang bikin penasaran dan menghantarkan konten ini aku buat gitu. Jadi topiknya ke sana. Tapi sebelum ngobrol ke sana deh, pengen tahu deh gimana sih jadi seorang suami yang istrinya punya banyak parfum. Penasaran? Ya. Sering banget dibilang, ya bisa dibilang kita kayak banyak duit ya. Kesannya ya. Kesannya gitu. Berarti kalau mau pakai parfum tinggal milih kali ya. Pakai parfum malahan udah kelabakan ya. Kenapa tuh? Kelabakannya kenapa? Ya, banyak juga, tapi sebenarnya ya karena kan dia lebih ke perempuan ya. Oh, oke. Lebih ke perempuan, jadi nggak semua dia kasih ke aku. Tapi mostly ya mungkin 50% saya cocok. Oh, cocok. Salah Walaupun satunya parfum ini, si Jenggo ini ya. Jenggo ini cocok semenjak Lebaran saya pakai terus sampai habis. Itu yang travelnya yang awal yang aku kasih ya. Ya karena kalau blended di saya wanginya enak lah. Wanginya enak ya, dapat ya. Oke. Ini sesuatu yang akhirnya bikin aku penasaran sebenarnya. Apa yang membuat Om Kule suka sama Jenggo? Padahal Jenggo ini dibikin dengan mindset yang eksploratif, dengan mindset yang eksperimental, dengan mindset yang sengaja didesain punya signature scent sendiri. Apa tuh yang jadi faktor sukanya? Pengen tahu deh. Kalau Jenggo ini occasion-nya cukup prudent, cukup berkelas. Ya. Jadi kadang-kadang misalnya orang pengen ketemu orang yang kita hormati gitu. Masih masuk. Nah, itu masuk. Oke. Ya, makanya waktu mulainya dari Lebaran karena saya waktu itu banyak ketemu orang-orang, terus juga banyak yang kita cukup respect di ruangan tertutup juga. Masih masuk ya? Enak banget. Enak. Oke. Terutama menurut saya ini di udara yang rada dingin. Yes. Jadi faktor itu yang akhirnya ngerasa wah, ini oke nih, masuk nih karena every occasion masih keterima gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya yang membuat aku jadi penasaran tuh sebenarnya gini, dari sisi aroma nih kan nggak biasa sebenarnya. Di opening tuh ada kayak sengaja didesain munculin aroma gunpowder yang itu identik sama cowboy karena Jenggo ini kan representatif sosok karakter seorang Jenggo yang filmnya ada dari tahun 1966 dan kemudian 1966 ya. Yeah. Aku nonton di era yang dia ada 30 sequel soalnya. Nah, aku nonton pas yang era 1987. Udah sequel ke berapa tuh? Itu sequel Tengah-tengah. kalau nggak salah tengah-tengah ya 20-an kalau nggak Yeah. salah. Kemudian karakternya itu yang dituangkan ke sini. Otomatis pengen ada sesuatu aroma yang representatif dengan cowboy yang nggak ada yang lain kecuali ini kan aroma bubuk mesiu yang kita sebut dengan gunpowder. Nah itu sebenarnya kalau di Om Kule kerasa nggak sih? Apakah itu menjadi sesuatu yang mengganggu di saat spray awal ataukah tidak? Karena ada beberapa yang ngerasa aku kayaknya cukup challenging deh istilahnya di wangi awal gitu. Nah kalau Kule sendiri ngerasanya gimana? Karena parfum subjektif kan tadi. Enggak sih, kalau mengganggu sama sekali enggak. Oh enggak ya? Enggak. Menurut saya ini enggak mengganggu. Enggak mengganggu sama sekali. Kalau gunpowdernya saya enggak terlalu Nangkep? Nangkep. Karena ya. belum ada preferensi wangi
Belum. Belum pernah. Betul, Belum. karena saya belum pernah yang dikasih tahu, oh ini wangi gunpowder kayak gini gitu. Saya belum. Tapi yang kecium di saya pertama memang ya itu lebih ke klasik ya. Klasik ya. Klasik. Oke. Agak wood juga ya, kayu-kayu terus vanilla. Ya. Jeans ya apa ya? Iya, ya. Denim. Denim gitu ya, denim. Kalau saya mungkin lebih ke leathernya mungkin ya. Oh iya leather. iya betul, dia Leathernya. nyambung karena memang si denimnya itu di Django ini sumbernya dari leather. Oh. Jadi leathernya itu yang menghantarkan, yang emang sengaja untuk kita menghadirkan fiction notes berupa denim itu dari leather. Jadi leather yang di Mamas Reza buat, parfumer dari si Django ini, itu berharap nanti dapat tuh kayak sensasi agak-agak jeans yang lama nggak dicuci. Kan cowboy ya kali cowboy tiap hari mandi. Oh gitu. Oh iya, baru nggak ya? Iya. Agak kerasa sedikit apak-apak, emang sengaja dihadirkan apak-apak dari jeans sedikit. Cuman nggak banyak-banyak ya, karena walaupun ini didesain secara arts ya, artsy itu istilahnya, tapi tetap saya juga berpikir gimana caranya biar bisa tetap diterima di banyak penciuman gitu. Jadi kayak di mix gitu. Jadi apak-apak jeans yang nggak dicuci lamanya jangan terlalu banyak lah gitu. Nah, leather betul dari si denim itu memang startingnya dari si leathernya itu. Karena kan leather ya pasti nggak jauh-jauh dari cowboy ya gitu. Anyway, jadi penasaran, boleh tahu nggak, ingat nggak parfum yang paling sering dipakai, yang Hugo. paling memorable? Hugo. Oke. Terus kakak suka Sike. Hugo, Sike, oke. Bapak suka Brut. Oh, Ibu suka yang agak orange ya, lebih orange ke blossom, citrus, ya, oke. gitu, citrus. Terus juga ya ada 212 saya masih ingat. Oh, Carolina Herrera 212. Yang botolnya ada 2 atas Iya, bawah. oke. Lebih gitu sih. Dan saya suka nyoba-nyobain dulu, nyolong-nyolong. Jadi kalau orang tua kan naruh di Dimana-mana etalase ambil. nakas ya. Terus kita cobain aja pakai set gitu. Padahal itu parfumnya ibu gitu ya. Iya. Begitu dipakai kadang dulu pusing gitu. Terutama yang citrus tuh yang agak sering pusing Tajam gitu. banget. Ya. Tapi semenjak istri saya bawa pulang ini banyak, Gimana tuh? kebal juga tuh. Kayaknya aku menduga kenapa bisa masuk si Django karena ada beberapa preferensi aroma yang mungkin inherent di kala itu di Om Kole, yaitu Brut kayaknya ya. Karena Brut itu ada beberapa scent yang ada di sini sebenarnya. Barbershopinya. Brut yang waktu itu masih hijau ya. Botol hijau yang kayak minuman itu. Ada rantainya dikit, ada platnya. Wah, gila itu. Platnya warna kadang silver, kadang hitam. Betul banget. Oh, ya hafal ya. Pas itu saat kapan pakai itu? Itu dari 2000. Bapak pakai mungkin dari 90-an ya. 90-an. Tapi aku notice dia pakai itu terus 2000-an lah, 2002. 2000 berarti SMA, SMP? Iya, SMA kuliah. SMA ke kuliah ya. Sebelum kuliah pakai parfum juga. Dulu kalau ada cewek kita harus ya. Oh, harus. Kalau Oke. lagi nggak ada cewek ya kayaknya deodoran sama spray buat ini- sport spray aja. Ini menarik ini. Sesuai kondisi. Iya, zaman kita ya. Saya masih agak di atasnya Om Kuliah sebenarnya ya, tapi kita beda dikit lah. Millennials, X dan seterusnya ya. Itu memang kalau pakai parfum in special occasion emang bener-bener special occasion ya. Kalau Iya mau kan? nonton, Kita udah punya parfum-parfum khusus ya, gitu kan. kuncian. Kuncian. Kan pengen deket. Iya. Kalau zaman sekarang kan enggak ya. Oh, sekarang udah jadi habit ya. Jadi habit, lifestyle. Jadi Tapi nggak tahu juga ya, dulu mungkin apakah literasi atau acknowledge-nya orang terhadap penggunaan parfum itu harusnya setiap hari atau enggak, atau mungkin daya beli orang zaman sekarang juga masuk dengan pricing parfum Ya, juga kan jadi terjangkau. bervariasi ya. Karena zaman dulu tuh kayak pakai parfum kayak orang tertentu kan. Dulu tuh parfum saya beli di Sogo gope 500 ribuan sampai itu. sejuta. Kala itu tuh Kala udah- itu makanya dihemat-hemat. dengan kurs berapa itu? kursnya masih ya 6.000 7.000 Tuh 7.000-an kan, lah, 7.000-an. kurs 7 ribuan itu emas berapa gram ya? Jadi ke Dan situ. dulu banyaknya orang nggak yang lokal. Iya, Ya, yang branded kan. branded. Jadi kalau zaman dulu pakai parfum special occasion, jadi emang sangat emosional dan sangat memorable ya. Iya. Ya aku menduga karena gara-gara itu jadi akhirnya ke Django masih bisa
masuk akhirnya. Kalau Jenggo menurut saya ke ruangan. Ruangan Lebih ya? ke ruangan. Nggak mesti ber-AC sih ya, cuman dia lebih ke yang spoi-spoi gitu ya. Oh, Nggak wave-nya ya, wave-nya kayak adem, cuacanya adem. Mhm. Itu lebih hikmat pakai ini. Lebih Iya. khidmat. Saya suka kalimat itu. Jujur li, saya kemarin ke Bogor. Gimana tuh? Bogor tuh cuacanya siang tuh rada panas, tapi humidity-nya agak tinggi. Oke. Malam dia dingin. Yes. Nah, saya suka pakai ini sore ke malam. Sore ke malam. Sore ke malam. Jam-jam segini ya? Iya. Kita pakai coba ya. Nanti kita ngobrolin ini jam-jam segini emang pas banget sih. Oh. Ya. Ini spicesnya, fresh blackcurrant-nya. Sama sekali nggak ada Nggak kan ya? penolakan saya sih. Tuh kan, Jadi enggak kok, enggak nggak seserem ada itu ya. nggak ada notes yang menurut saya mengganggu. Enggak sama seserem, sekali. enggak seserem itu ya. Nggak. Tuh, ini menarik. Oh, sorry saya potong. Boleh, ya. boleh. Ini buat intimate sama pasangan enak banget. Ini enak banget. Salaman dulu. Alias Karena- seksi ya makanya ya. Seksi and classy lah. Ah. Lu ngerasain Iya. gimana sih lu posisinya dominate. Ya. Lu dominate terus lu punya kelas gitu. Dominate. Ya kayak confidence levelnya naik lah. Asik. Tahun berapa sih Kang ini? Kesannya dulu kayak udah lama gitu ya. Kan saya baru dapat ini. Oh iya. Baru umurnya 2,5 bulan, mau tahun 3 ini bulan berarti ya. tahun ini baru. Januari mulai develop, no. Desember akhir mulai brainstorming, Januari Februari develop, Maret mulai Emang kalau bikin ada termin apa maksudnya? prosesnya. Iya gitu. Apakah Ya. sesuatu yang karya panjang akan menghasilkan sesuatu yang beda atau cepat juga atau average ada gitu bikin Iya. sesuatu kan? Ini menarik sih sebenarnya pertanyaannya. Kalau ditanya apakah parfum ukuran lama sebenarnya itu mempengaruhi kualitas dan kemudian berdampak terhadap penjualan, kalau terhadap kualitas, jawaban aku sih harusnya iya, karena kan perlu waktu lama tuh untuk mempersiapkannya. Kalau dia kemudian apakah akan berdampak terhadap penjualan, it's depend on sebenarnya. Tapi kalau untuk case umumnya average dari kreasi parfum dibuat yang belakangan ini ada di lokal itu, bahkan ada beberapa brand itu per bulan tuh bisa keluar parfum karena dia order di pabrikan. Sedangkan kalau Jenggo ini konsepnya artisan. Jadi memang dia artsy. Biasanya yang textile itu yang artisan, yang prosesnya handmade. Itu yang bikin lama. Jadi ini sebenarnya something unik yang kita mau tawarkan. Ini artisanal, jadi ini handmade. Jumlahnya tidak bisa dibikin sekali buat langsung banyak memang. Jadi dia punya keterbatasan dari sisi handmade itu quantity. maksudnya diracik satu-satu Iya, gitu. iya. Dari bahan dari raw single notes kemudian diformulasikan. Masternya. Ya, diformulasikan kan sampai kayak buat musik kan di aransemen segala macam sampai jadi masternya kemudian perbanyak. Sama kayak parfum juga gitu kan prosesnya. Proses formulasinya kalau yang ini text time hampir 3 bulanan kita sampai kemudian memutuskan ketemu formulasi ini. Nah, itu dengan trial error pastinya sampai dapat wangi ini. Dengan Reza House of Medici, karena ini kan kolaborasiku sama satu brand lokal di Indonesia yang sudah ada sejak 2019, sudah cukup lama nih. House of Medici itu waktu aku diajakin langsung welcome karena House of Medici salah satu brand yang aku suka karena dia terkenal artisanal, jadi memang dibuat secara handmade. Lalu parfumernya ini aku ngerasa dia ini creator ya, karena dia selalu bikin aroma-aroma yang signature scent, bukan ngikut ke yang sudah ada kemudian dibikin dengan dupe dan diperjualbelikan dan laku keras. Sama aja kayak musik kan, mana yang laku kemudian dibikin cover, viewernya banyak. Parfum juga sekarang eranya kan begitu, mana yang laku dijadiin dupe, laku banyak. Nah dia enggak, makanya value-nya masuk. Value masuk buat. Nah berkaitan dengan durasi waktu, kalau artisanal umumnya memang dia nggak ada patokan tuh. Dia bisa lama, bisa sebentar, karena somehow bisa mood base ya. Seniman, mindset seniman kan gitu ya. Bisa cepat, bisa lambat. Ini text time 3 bulan kurang lebih. Kebetulan seleraku sama selera Mas Reza, parfumer dari House of Medici cukup sama. Jadi kita kayak punya banyak kesamaan terus. Jadi itu yang memudahkan. Soalnya kalau kita
orang yang dulu ya sering belinya bukan lokal parfum Iya. tuh kan di counter tuh nggak ada yang setahun ada lagi yang baru langsung Iya. gitu. Kalau lokal tuh menurut saya kayak Cepet banget ya. cepat banget gitu. Hmm. Menurut saya Hmm. kalau sesuatu yang terlalu cepat juga nggak setuju. bagus menurut saya. Benar. Tapi saya nggak tahu nih berapa lama nih cepat lambatnya. Hmm. Terus sesuatu yang punya ciri khas itu ditelurkan dari sesuatu yang menurut saya nggak sembarangan. Ya. Nah sering parfum lokal saya lihat terlalu cepat Hmm. sehingga kayak lagu tadi kan cepet hilang. Cepet hilang. No identity ya. Ya no identity. Oke. Jenggo gimana kalau menurut Om Kule? Jenggo ini mungkin kalau dibilang Kalau banyak dikaitkan orang dengan konteks yang tadi. konteks yang tadi ya. itu masalah kreasi, masalah tentang waktu dan segala macem. Kalau Jenggo ya saya mungkin kalau dari segi ingredient kontennya sih nggak ada masalah, harusnya bisa diterima oleh orang-orang yang berkelas gitu. Itu impresinya ya. Dan kalau bicara kreasi, memang setuju sih tadi yang dibilang. Saya tuh selalu percaya sebuah karya itu butuh waktu dan butuh keseriusan. Makanya waktu House of Medici ngajak Masih kecil masih kecil ya? 4 jam lah kalau sore ke malam begini. Iya ya, di kulit ya. Ya digulit. Oh, Di baju lebih lebih tahan lama, ya? bisa sampai 7-8 jam pastinya kalau di mix gitu ya. Hmm. Nah, waktu diajak kolaborasi, Om sempat bilang, saya berharap tidak terlalu digesa-gesa ya gitu kan. Itu dari awal tuh udah kayak ngomong kayak gitu. Terus kalau Kang ngejarnya Edwin tuh sebagai yang meraciknya atau yang punya ide? kalau konsep kolaborasi kan ada beberapa bentuk ya. Saya tidak terlibat teknis di sini untuk kita duduk semeja lalu buat kreasi, agak berbeda dengan Flaming Turbine karena Flaming Turbine memang satu meja duduk sama perfumernya terus kita creating bareng-bareng. Memang makanya lebih lama. Kalau ini jadi hanya cukup kita discuss, kita brainstorming, and then kita sama-sama sudah paham, terus kita kayak diskusi, and then perfumernya di sana Jadi bikinin. kalau musik ngejam langsung jadi. Ya, kemudian dikirim kan. Jadi beberapa- ingat Glenn Fredly. Terus kirim, begitu dikirim, cocok, testing, cocok. Jadi perlu ada proses testing juga. Jadi sebelum jadi ini Oke. testing dulu. Di tes ke orang. Iya, tes orang. Berapa orang itu? Sampling waktu itu kayak total hampir 35-40 orang Wow, sampling. orang yang paham atau orang Umum. yang umum aja? Sengaja, umum. Ini Mostly banyak yang suka. mostly banyak yang suka. Jadi kenapa dipilih ke hidung yang umum? Karena kita berharap walaupun ini aromanya tidak benchmarking ke brand-brand yang sudah ada, tapi kita berharap masih cukup bisa diterima. Gendernya? Cowok-cewek, Maksudnya percentage gendernya? cewek lebih dominan. Oh iya. Dan banyak yang suka? Banyak yang suka. Wow. Karena memang sengaja aku berpikir parfum ini kan sebenarnya kalau dipakai sama cowok, ekspektasinya kan dapat komplimen lawan jenis ya. Surveinya. Iya. Surveinya. Jadi itu alasan pertama. Alasan kedua, penciuman wanita itu lebih tajam. Oh gitu. Ya, sehingga akhirnya itu menjadi dasar survei. Age-nya? Age-nya itu antara 25 anak kuliahan deh, sampai 35. 25 atau 35. Lebarin lagi, Cok. Sampai 40 ya? Nah, lebih. 50. Yes, Ah. 55. Boleh, menarik. Ya kan karir paling terakhir mungkin average 55 60. Ya. Ya, sukses karir ya di 50-an tuh udah inilah ya. Ya, kemarin kenapa ke segmen itu untuk dapetin sampling bahwa parfum ini itu di average segitu masih oke loh. Lebih ke sana ngejarnya. Terus memastikan bahwa scent ini cukup affordable lah di kalangan mereka. Itu di mana? Tes kotanya? Bandung ya, masih sebatas Bandung Bandung. only. Bandung only, masih sebatas Bandung. Karena waktu itu ngejar cepat aja. Dan jadi- sekarang dijual ke Bandung aja? Apa online? Nah, waktu itu sejarahnya kolaborasi ini kan si House of Medici buka booth di Bandung. Tadinya memang ini special. Oh, House Medici itu di Jakarta? Jakarta. Tadinya tuh nih special produk untuk Bandung tadinya. Gitu. Tapi kemudian karena demand-nya juga tetap muncul, ada akhirnya dibuka untuk seluruh Indonesia. Tapi ini terbatas oleh waktu kolaborasinya karena aku berkolaborasi sama House of Medici ini hanya sampai Agustus. Jadi ini kesempatan kalau misalkan ada yang belum punya, segeralah check out karena yang nggak tahu nanti after Agustus gimana belum tahu nanti perjalanannya. Kita jeda maghrib dulu ya. Lanjut lagi nanti, kita jeda dulu.
Oke, jadi tadi azan maghrib kita udah masuk lagi dan sudah ganti minuman. Tadi ngopi, sekarang ngeteh ya, malam-malam pas banget Kalau dengan ini ada wanginya nih. Earl Grey ya. Hmm. Di sini ada Earl Grey, di sini ada Orchid, ya di Jenggo ada Orchid. Masuk. Oke. Tapi sebenarnya Om Kule kalau parfum lebih ke brandnya atau lebih ke wanginya? Atau kedua-duanya? Sejak selama ini make? Kalau saya lebih ke wanginya. Oh, wanginya. Nah, kalau Jenggo berarti memang first time impression dapat di scent-nya ya. Hmm. Kalau Om Kule itu sebenarnya background-nya apa? Di marketing atau apa? Atau Saya background pekerjaan di finansial ya. financing? Berarti ngomong banyak data dong ya? Ya, ya. Asik. Ini jadi tergelitik pengen. Financial equity. Financial equity. Nah, lebih tepatnya equity. Lebih equity itu saham. Saham ya. Saham Oke. dan ya tentang efek lah, semua efek. Problem-problemnya, update masalah juga. Oke. Sampai sekarang senang terus. Ngamati bisnis parfum nggak sih? Menarik ya, pengen tahu. Banget. Sudut pandangnya Om Kule apa nih? Sebagai penikmat parfum Menurut saya ini momen kebangkitan industri parfum ya. gitu ya? Dari mana Momen dilihatnya? kebangkitan. Karena contoh aja, maklun dulu hanya terjadi di industri-industri yang sulit lah. Misalnya kalau sekarang industri kosmetik bisa maklun, Oke. parfum bisa maklun. Yes. Kalau dulu orang Jakarta sering ke Raya Bogor, itu industri chemicalnya Jerman dalam chemical. Lalu misalnya kita tahu untuk makanan ada chemicalnya, Ya. untuk ini ada chemicalnya gitu. Jadi kualitas itu nggak bisa sembarangan orang order. Sekarang orang dengan gampang order. Oke. Di Bandung, di remote area Jakarta sudah banyak tuh yang mau bikin lipstick bisa. Mudah banget. Nah, dulu hanya Diiklanin malah. produk-produk lokal yang besar, Mustika Ratu, Sari Ayu gitu ya. Harus punya pabrik, harus orang lama. Sekarang nggak, selebgram nelurin produk. Ya. Dengan bermodal bawah 500 juta orang bisa. Ya. Kalau dulu kan harus besar ya. Nah, untuk house medisi saya lihat Nah, itu gimana tuh? Kalau Om Kule ngeliat House of Ini- Medici dengan Jenggo, ini sebelumnya pernah dengar House kayak of Medici film nggak? lah. Enggak, saya nggak pernah. Belum tahu. Nggak Jadi pernah. setelah Jenggo baru tahu ada brand ini. Iya. Oh. Jenggo dulu baru. Jadi Tadi saya lihat Instagram. Jadi Jenggo itu jadi tahu ya. Jenggo. Ciu. Baru tahu ya, oke. Nah, Jadi, gimana? Tadi saya lihat platform Instagramnya lah ya. Hmm. Terus tadi nanya-nanya ada toko offline-nya apa enggak. Katanya masih online ya. Online. Asosiasi saya dari house-nya itu memang kelihatan dia tidak terlalu mau mass dan wide dan Niche, luas. niche Ya, banget jadi ya. dia house. Oh. Gitu. Jadi Kalau orang yang sering nonton Game of Thrones Hmm? itu di Eropa terkenal house. House itu kalau zaman Romawi ibaratnya gubernur punya wali kota. Nah, nyebutnya wali kota itu dulu house. House ya. Dan biasanya di saudagar yang pegang. Oke. Nah, ini saya lihat dari namanya aja House of. Berarti dia segmentednya di bawah, layer ke bawah lagi. Lebih tajam. Lebih di bawah, ya, lebih tajam. Oke. Enggak yang masal orang pengen ketahui, dia pengennya sub branch-nya lagi. Tapi Medici. analisa aja. Emang benar, House of Medici ini produknya, variannya itu unik-unik. Spesifik. Jadi bisa dibilang wanginya itu nggak sama dengan pada umumnya parfum yang ada di kebanyakan. Jadi dia punya signature scent sendiri. Itulah yang menghantarkan kolaborasi ini terjadi sebenarnya, karena mereka si House of Medici ini secara brand pengen bikin sesuatu yang berbeda lagi dari yang sudah berbeda. Nah, dia pengen bikin lagi, ngajak kolaborasi sama Edwin Wangi, pengen bikin yang beda lagi, Kang, gitu. Versi kolaborasi, jadilah Jenggo, Tapi Kang. perbedaan dari satu produk ke produk yang lain ada benang merahnya nggak? Oh, maksudnya mungkin Ada, ya benar- kayak pemusik DNA, misalnya, DNA. DNA-nya, ya. Ada, DNA-nya Ada selalu ya, ada. sama itu. Sama. Kalau saya kan baru nyobain yang ini aja. DNA-nya Nggak tahu kurang- kalau Kang Edwin mau kirim yang lain. Oh gimana iya. ya? Tolong Mas Reza ya. Mungkin saya bisa analisa. Masuk. Pak Eko. Kok masuk? Jadi dia
karakter DNA-nya model-model ke arah wangi-wangi yang oriental, wangi-wangi yang niche, wangi-wangi yang indie perfume. Kan kalau di dunia perfumery itu kan ada designer, ada niche, ada indie. Ini tuh masuk kategori menurut aku si House of Medici ini levelnya niche to indie. Oke. Jadi benar tadi analisisnya bahwa ini makin kerucut si House of Medici ini, yes. Kenapa? Karena dalam mengkreasikan aromanya itu gimana, karena petik ya. Kalau bahasa Sunda kumaha aing. Gimana gua Kumaha aja. mana ya? Tinggal ya mudah-mudahan dia ketemu di segmented yang tepat ya. Iya. Kalau lu punya selera, gue bilang ambil. Karena dia punya idealis. Ya. Walaupun Jadi dia kalau ngebawain. lu penikmat parfum, ya lu harus coba. Mm-mm. Ini salah satu, lu tinggal nikmati gitu. Nggak. Nikmati dia punya produk, kan dia yang bikin, dia sudah merisetkan, dia punya idealis, ya tinggal lu cocok yang mana. Kalau di antara semua yang pernah dicium di rumah, si Jenggo masuk kategori yang mana itu? Jenggo ya unik, Unik ya? Unik tapi tapi aman Ah. gitu. Enak aja buat cowok sih. Oke. Buat cowok. Karena yang kita mau deliver dari Jenggo ini sebenarnya adalah ini parfum aromanya unik, but you can use every day and every time. Arahnya ke sana. Karena kita pengen nggak wangi itu punya kekhususan. Ngejarnya ke sana sih. Sebagai yang umum lah, boleh dibilang mungkin dari dengar ceritanya tadi kan lebih banyak pakai parfum untuk kebutuhan hari-hari dan tidak terlalu ya khusus atau gimana. Rate deh, point rate si Jenggo The Dancing Revolver 1 sampai 10. Om Kule kasih berapa nih dari sisi scent wanginya selama ini? Ini tergolong di lemari gua yang 8 lah. 8 ya? 8. Oke, thank you ya 8. Terus kalau bicara range usia, kepikirannya ini wanginya kayak ini lebih range-nya berapa ke berapa sebenarnya? Kalau pengalaman make ya, feeling sama yang pakai. Kalau prediksi saya ini 3545. 3545 lebih berarti mature ya. Lebih spesifiknya udah nikah. Oh, udah nikah. Oke. Karena ini enak banget buat intimate. Itu dia. Tadi diulang, ini yang ketiga kali ya. Untuk intimate dan untuk khidmat. Oke, last saran mungkin buat viewers yang masih ragu, masih mikir-mikir untuk beli nggak, ambil nggak, aduh takut nanti wanginya nggak masuk, apalah segala macem, gimana buat yang seperti itu? Beli ini sebagai koleksi yang ini Ini berapa mili? 50 mili. 50. Istilahnya lu akan nyisain dia sekitar 5 mili. Gue pengen ini nggak habis. Karena gue pengen suatu saat ada gue cium. Cakep. Memang untuk itulah Jenggo dihadirkan. Memorable scent. Karena Jenggo ini menarik memori tahun 1985 Iya. yang dihadirkan ke 2024. Iya. Thank you very much. Oke. Om kalian lagi ya buat waktunya. Sukses. Semoga lancar. Sampai ketemu House lagi. Medici. Yes. Oke, berarti sampai di sini aja perjumpaan kita ya. Nggak terasa dari sore sampai malam loh kita di sini di Rooftop Mitra Hotel Makin mantap. Bandung. Makin mantap ya, makin Makin dapat mantap. makin khidmat dan intimate ya. Oke, tinggal Jadi nanti pengen buru-buru pulang. Intimate. Oke, intimate. Oke, berarti sampai di sini aja. Don't forget to like, share, and subscribe. Everyone will be right back. Di segmen Deep Talk with Perfume ini juga segmen ini khusus, tidak selalu ada. Depend on me, suka-suka gua mau kapan dikeluarinnya di Talk with Perfume karena Jangan sering-sering. sampai saat ini segmen ini baru ada 5 yang gua undang dan Om Kule salah satu di antaranya. Dan gua Ya, nggak selalu ngundang thank yang you. artis-artis, gua ngundang buat orang yang salah satunya yang punya value tersendiri. Gua mau lihat ada di dalam dirinya Om Kule. Oke. Thank you very much. Bye. See you. Bye bye.